Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar Sustainable Supply Chain, yaitu dengan judul Optimalisasi Sustainable Logistik dalam KUP Mampu Jaya menggunakan pendekatan ekonomi, lingkungan, dan sosial menggunakan Focus Approximation Method dan Analytical Hierarchical Process dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha STMT. Kenalkan, anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Yanin Rahmawati, dengan NPM 220320101094. Perkenalkan, saya Tarisa Udina Islami dengan NPM 220320100077. Kelompok usaha bersama ataupun KUP Mampu Jaya yang bergerak di industri sandal dengan brand BC Collection menghadapi tantangan persaingan pasar efisiensi logistik, di mana penelitian ini menawarkan solusi menerapkan metode FAM untuk mengoptimalkan biaya distribusi serta dampak lingkungan. Kemudian terdapat pendekatan analytical hierarchy process untuk menentukan kegiatan CSR yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Kombinasi dari metode ini diharapkan menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana optimalisasi distribusi pada KUP Mampu Jaya menggunakan metode FAM untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik. Kedua, bagaimana dampak pengurangan emisi karbon melalui optimalisasi rute distribusi terhadap aspek lingkungan dalam rantai pasok KUP Mampu Jaya. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan analytical hierarchy process dalam menentukan kegiatan CSR guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di KUP Mampu Jaya. Terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengoptimalkan biaya distribusi KUP Mampu Jaya dengan menerapkan metode FAM guna meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, yaitu menganalisis dampak penerapan optimasi rute distribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan AHP untuk menentukan program CSR yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas pada KUP Mampu Jaya. Batasan masalah terdapat 3, yaitu data yang diperoleh pada KUP Mampu Jaya melalui observasi, kemudian yaitu penelitian yang membahas 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang ketiga yaitu optimasi distribusi yang digunakan dengan metode FAM dan analytical hierarchy process untuk menentukan program CSR. Terdapat tinjauan pustaka, yaitu yang pertama SSCM, Sustainable Logistik, Transportasi, Emisi Karbon, Vogel, kemudian yang terakhir Analytical Hierarchy Process. Terdapat metodologi dari penelitian ini, di mana waktu dan tempat penelitiannya terdapat di KUP Mampu Jaya berlokasi Jalan Kupang nomor 22-22 di Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Di mana KUP ini merupakan suatu usaha yang bergerak dalam distribusi sandal. Kemudian tahap pengumpulan datanya, yang pertama yaitu terdapat data kapasitas produksi, data permintaan, biaya distribusi, lokasi tujuan pengiriman, jarak tiap antar gudang. Kemudian yang keenam yaitu kriteria dan subkriteria analisis hierarki kegiatan CSR. Kemudian terdapat pengolahan data, yaitu menggunakan metode FAM dan AHP, yaitu yang membuat struktur hierarki, kriteria, dan subkriteria berdasarkan indikator relevan yang sesuai dengan penelitian. Kemudian yang 3.4 yaitu identifikasi variabel operasional, di mana variabel terikatnya yaitu Sustainable Logistik pada KUP Mampu Jaya. Kemudian variabel bebasnya terdapat rute distribusi, emisi gas karbon yang dihasilkan, dan aspek sosial dari proses distribusi pada KUP Mampu Jaya. Kemudian terdapat metode penelitian, flowchart-nya dari mulai, kemudian studi literatur dan lapangan, kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dilanjutkan identifikasi variabel, pengumpulan data, dan dilanjutkan pengolahan data menggunakan metode FAM, emisi karbon, AHP. Kemudian ditentukan valid atau tidaknya, dilanjutkan kepada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Pertama, pada pembahasan terdapat perspektif ekonomi, yaitu biaya distribusi, di mana pengolahan data didapatkan data untuk pengolahan FAM, di mana gudangnya terdapat dari Sukomanunggal, Wonokromo, yang akan didistribusikan ke 4 penyalur utama, yaitu pada Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Gresik.
di mana input datanya akan diolah menggunakan software POMQM yang didapatkan output yang pertama yaitu transportation result, di mana didapatkan total biaya distribusi sebesar Rp219.138. Kemudian terdapat marginal cost, di mana hasil dari output ini dapatkan tambahan biaya apabila pengalokasian tidak sesuai dengan hasil optimal, maka produk sawahan kepasuruan akan terjadi biaya penambahan sebesar Rp10, dari suku Manunggal ke Pasuruan akan terjadi penambahan biaya sebesar Rp12, dan dari suku Manunggal ke Mojokerto akan terjadi penambahan biaya sebesar Rp4. Dari Wonokromo ke Mojokerto akan terjadi penambahan Rp12, dan jika mengalokasikan dari Wonokromo ke Gresik akan mendapatkan penambahan biaya sebesar Rp12. Kemudian terdapat iterasi dari output ini, didapatkan iterasi sebanyak 3 iterasi untuk mendapatkan biaya yang paling optimal. Kemudian terdapat output shipping list, di mana hasil shipping list ini menggunakan vokal, yang dimana total keseluruhan pengiriman menunjukkan efisiensi dalam distribusi sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Dari pembahasan perspektif ekonomi, dapatkan pada metode vocals solusi biaya optimal sebesar Rp219.138 untuk distribusi produk KUP Mampu Jaya, yang total keseluruhannya pengiriman ini menunjukkan efisiensi dalam distribusi sesuai dengan kapasitas dan permintaan yang ada. Selain itu, hasil dari output marginal cost didapatkan tambahan biaya jika pengalokasian tidak sesuai dengan solusi optimal. Berdasarkan hasil iterasi, didapatkan 3 iterasi untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Kemudian terdapat perspektif yang kedua, yaitu perspektif lingkungan menggunakan metode emisi karbon, di mana untuk perhitungannya dihitung melalui rute distribusi. Jika jarak dari setiap gudang ke setiap penyalur akan membantu menentukan total kilometer yang akan ditempuh oleh kendaraan distribusi. Dengan total sawahan ke Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Gresik total 162 km, Sukomanunggal dengan total kilometer sebanyak 166 km, Wonokromo dengan total 160 km. Dengan perhitungan emisi gas rumah kaca atau GRK, dapatkan perhitungan bahan bakar pada hitungan 162 km per 18 km sebanyak 9 liter, dengan emisi karbon didapatkan 20,27 kg per karbon dioksida. Dengan tabel jumlah bahan bakar dan emisi karbon dioksida rute distribusi exciting perusahaan sebagai berikut. Kemudian terdapat perhitungan emisi karbon rekomendasi, di mana jarak dari setiap gudang ke penyalur akan membantu menentukan total kilometer dari yang ditempuh kendaraan distribusi. Dengan perhitungan emisi gas rumah kaca sebagai berikut, di mana bahan bakar sebesar pada sawahan 120 km dibagi 18 km didapatkan 6,67 liter, dengan emisi karbon pada sawahan didapatkan 14,87 kg per karbon dioksida. Perbandingan hasil rute exciting dengan rute rekomendasi, didapatkan jarak yang bervariasi antara 160 hingga 166 km yang berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca. Kemudian terdapat perbandingan yang signifikan antara rute distribusi aktual dengan rute yang direkomendasikan. Dampaknya yaitu emisi GRK yang dihasilkan juga menurun secara signifikan. Sebagai contoh, pada gudang sawahan yang sebelumnya menghasilkan 20,07 kg karbon dioksida, setelah menggunakan rute rekomendasi hanya menghasilkan 14,87 kg karbon dioksida. Jadi terjadi pengurangan sekitar 5,2 kg karbon dioksida. Selanjutnya terdapat perspektif sosial, di mana perspektif sosial ini kami menggunakan metode AHP. Untuk
sebelum lanjut ke perhitungannya, kita menentukan struktur hierarki permasalahannya dulu. Di mana pemilihan CSR ini terdapat kriterianya, yaitu terdapat dampak ekonomi, keberlanjutan program, keterlibatan semua pihak, jangkauan program, serta inovasi. Kemudian dari 5 kriteria tadi, kami menentukan 5 program apa saja yang nantinya dapat dipilih sebagai program CSR, antara lain pelatihan kewirausahaan, bantuan sarana usaha, pinjaman modal usaha bunga, layanan perizinan, dan program Eko UMKM. Oke, selanjutnya terdapat penentuan kriteria dan bobot prioritas, di mana kita menentukan matriks perbandingan berpasangan kriteria. Jadi antar matriks kriteria ini, yaitu kelima matriks kriteria tadi, kami bandingkan matriksnya, kemudian didapatkan tingkat kepentingannya relatif terhadap kriteria lainnya, di mana kriteria keberlanjutan program itu memiliki jumlah total kolom tertinggi, yaitu sebesar 5,33, yang menunjukkan bahwa kriteria ini paling penting, dan sebaliknya kriteria dampak ekonomi menempati posisi menengah dengan skor 2,1166, yang mengindikasikan bahwa meskipun penting namun bukan prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan dalam pemilihan CSR ini. Next. Kemudian terdapat penentuan kriteria dan bobot prioritas. Selanjutnya dari kriteria tadi, kita menentukan bobot relatifnya dari suatu kriteria, di mana nilai tertinggi pada baris dampak ekonomi yaitu sebesar 0,5625. Lalu di kolom keberlanjutan program menunjukkan bahwa dampak ekonomi sangat penting dibandingkan dengan keberlanjutan program. Sementara untuk nilai-nilai kecil seperti 0,0588 pada baris jangkauan program menunjukkan kontribusi yang rendah terhadap kriteria keterlibatan semua pihak. Selanjutnya, setelah kita menentukan bobot relatifnya, kemudian kita menentukan bobot atau persentase dari tiap alternatifnya, di mana kriteria dampak ekonomi memiliki bobot yang tertinggi yaitu sebesar 0,4580 atau dibulatkan menjadi 46%. Next. Kemudian dari dampak ekonomi, kita menentukan matriks perbandingan berpasangan dampak ekonominya. Setelah kita menemukan nilai dari total kolom pada matriks perbandingan berpasangan pada dampak ekonomi, kemudian kita menentukan matriks normalisasi pada dampak ekonomi tersebut. Selanjutnya, setelah kita menemukan matriks normalisasinya, baru kita melakukan perhitungan terhadap bobot lokal pada dampak ekonomi, di mana didapatkan pada bobot lokal pada dampak ekonomi disimpulkan bahwa bantuan sarana usaha memiliki bobot yang paling besar. Next. Selanjutnya terdapat keberlanjutan program, di mana pada keberlanjutan program ini kita juga menentukan matriks perbandingan berpasangan keberlanjutan pada programnya. Didapatkan bahwa pelatihan kewirausahaan memiliki total kolom paling tinggi di antara perbandingan lainnya. Kemudian matriks normalisasi keberlanjutan program. Untuk matriks normalisasi ini didapatkan bahwa bantuan sarana usaha memiliki bantuan sarana usaha terhadap pinjaman modal usaha memiliki bobot atau nilai paling besar. Selanjutnya, ketika sudah melakukan perhitungan matriks normalisasi, kita melakukan perhitungan pada bobot lokal pada keberlanjutan program, di mana didapatkan bahwa bantuan sarana usaha memiliki bobot lokal yang paling tinggi. Next. Selanjutnya terdapat keterlibatan semua pihak, juga sama. Kita menentukan matriks perbandingannya. Kemudian matriks normalisasi dihitung. Selanjutnya terdapat perhitungan bobot lokal keterlibatan pada semua pihak, di mana didapatkan pada keterlibatan semua pihak itu bantuan sarana usaha masih menjadi kriteria memiliki bobot lokal paling tinggi. Next. Selanjutnya terdapat inovasi, di mana untuk matriks perbandingan berpasangannya juga dihitung. Kemudian dihitung pula matriks normalisasi inovasinya. Dan terakhir, untuk inovasi sendiri terdapat bobot lokal inovasinya, di mana bantuan sarana usaha juga memiliki bobot lokal tertinggi yang akan menjadi prioritas ketika kita menentukan alternatif. Next. Kemudian dari hasil tadi, sesuai dengan tiap alternatifnya, didapatkan hasil AHP alternatif dari CSR, di mana bantuan sarana usaha memiliki nilai total skor paling tinggi yaitu sebesar 0,3760.
Kemudian disusul dengan pelatihan kewirausahaan dengan 0,2723. Selanjutnya terdapat pinjaman wirausaha dengan total 0,1687, dan untuk program Eko UMKM dan layanan perizinan memiliki nilai yang lebih tinggi di bagian alternatif layanan perizinan, dan untuk yang terakhir yaitu program Eko UMKM dengan nilai 0,0905. Next. Selanjutnya terdapat analisis rekomendasi untuk peningkatan sistem logistik KUP Mampu Jaya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa metode FAM atau Vogel Approximation Method berhasil mengoptimalkan rute distribusi sehingga total biaya pengiriman dapat ditekan menjadi Rp219.138. Kemudian yang kedua, rute yang lebih efisien ini juga berdampak positif pada lingkungan. Dengan menurunnya emisi karbon dari 60,45 kg karbon dioksida menjadi 45,59 kg karbon dioksida karena jarak tempuh lebih pendek dan bahan bakar yang digunakan lebih sedikit. Kemudian dari sisi sosial, metode AHP digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan CSR, dan hasilnya menunjukkan bahwa bantuan sarana usaha menjadi program yang paling penting dengan bobot tertinggi sebesar 0,3760. FAM membantu menekan biaya, pengurangan emisi menunjukkan dampak lingkungan yang lebih baik, dan AHP memastikan bahwa manfaat sosial tetap diperhatikan melalui program CSR yang tepat sasaran. Artinya, dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, KUP Mampu Jaya dapat menjalankan sistem logistik yang tidak hanya hemat biaya, tetapi juga ramah lingkungan dan berpihak pada kebutuhan sosial pelaku usahanya. Next. Kemudian kesimpulannya dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerapan metode Vogel's Approximation Method atau FAM pada KUP Mampu Jaya berhasil menurunkan biaya distribusi menjadi Rp219.138 dan mengurangi emisi karbon dari 60,45 kg menjadi 45,59 kg karbon dioksida. Selain itu, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP menunjukkan bahwa program bantuan sarana usaha menjadi prioritas utama kegiatan CSR dengan bobot tertinggi sebesar 0,3760, di mana hasil ini membuktikan bahwa integrasi metode FAM dan AHP dapat meningkatkan efisiensi biaya, menurunkan dampak lingkungan, dan memperkuat kontribusi sosial secara seimbang dalam sistem logistik berkelanjutan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu UMKM. Penggunaan asumsi jarak dan konsumsi bahan bakar yang belum mempertimbangkan kondisi lapangan seperti kemacetan, serta potensi subjektivitas dalam penilaian AHP. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode optimasi lanjutan seperti metode MODI untuk hasil distribusi yang lebih efisien, memperluas jumlah data, dan latar belakang responden dalam AHP. Sekian dari kelompok 16. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.